semangat pemerintah untuk memaksimalkan industri kendaraan listrik dari hulu ke hilir semakin terlihat. Tak hanya mempersiapkan komponen dan pabrik produksi kendaraan listrik, infrastruktur pendukung juga turut dibenahi demi meningkatkan minat masyarakat beralih ke kendaraan listrik. Memang ketika banyak pihak mempertanyakan sampai di mana kesiapan pemerintah dalam hal menyediakan prasarana. Selalu bolak-balik yang ditanyakan, kalau saya beli mobil listrik sekarang, kalau saya beli motor listrik sekarang, mau nyetrum di mana? Jika Anda mengendarai mobil listrik, ada dua opsi yang bisa Anda pilih untuk mengisi baterai kendaraan listrik Anda. Yang pertama, Anda bisa melakukannya di SPKLU, seperti yang berada di belakang saya ini, atau Anda bisa mengganti baterai kendaraan listrik Anda di SPBKLU. Nah, kehadiran infrastruktur pendukung seperti ini sangatlah penting untuk membantu kehadiran mobil listrik di jalanan ibu kota. Kira-kira bagaimana komitmen kementerian serta BUMN terkait untuk membantu terciptanya ekosistem kendaraan listrik di tanah air? PLN yang ditugaskan pemerintah untuk mempersiapkan infrastruktur sudah bergerak cepat juga. Sekarang seluruh Indonesia, Mbak, bersama dengan pihak swasta dan PLN, kita tuh sudah ada 166 SPKLU atau stasiun pengisian kendaraan listrik untuk umum. Jadi sudah siap kita secara infrastruktur yang ada di sini. Tetapi mindset daripada ini, pikir kalau kita keluar, padahal di mall-mall pun sekarang sudah ada. Yang mall-mall membuat sendiri juga ada, Mbak, sudah di Taman 48 bekerjasama dengan salah satu produsen daripada mobil listrik ini. Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, saat ini terdapat 39 titik stasiun pengisian kendaraan listrik di Indonesia. Dengan rincian, 16 unit SPKLU berada di pusat perbelanjaan dan kantor PLN, 1 unit SPKLU di Bandara Soekarno-Hatta, 2 unit di SPBU Pertamina Jakarta, 3 unit SPKLU di kawasan perkantoran, 4 SPKLU di tempat peristirahatan ruas tol Jakarta-Surabaya, 20 unit berada di dealer resmi kendaraan, serta 15 unit berada di pool taksi. Berbagai insentif ditawarkan oleh PLN kepada pihak-pihak yang berminat berinvestasi di SPKLU maupun SPBKLU. Kebijakan ini telah diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 12 Tahun 2020 tentang penyediaan infrastruktur pengisian listrik untuk KBLBB. Pemerintah melalui Kementerian ESDM juga mempermudah izin pendirian bagi pengusaha yang berminat berinvestasi pada ekosistem kendaraan listrik. Berdasarkan peta jalan pengembangan infrastruktur kendaraan listrik 2020 sampai 2024 PT PLN Persero, nilai investasi yang dibutuhkan untuk membangun satu SPKLU dengan spesifikasi 2 unit charger tipe AC yang membutuhkan waktu pengecasan sekitar 1 jam, nilai investasinya sekitar 325 sampai 525 juta rupiah. Sedangkan untuk tambahan dengan 1 unit charger tipe DC yang membutuhkan waktu pengecasan kurang lebih 20 menit saja, nilai investasinya sekitar 1 sampai 1,3 miliar rupiah. Sejalan dengan komitmen pemerintah yang giat mendukung terciptanya ekosistem kendaraan listrik, tren kenaikan penjualan mulai dicatat beberapa pelaku pasar. Kalau respon masyarakat sendiri seperti apa, Pak? So far sampai saat ini sih cukup baik ya respon masyarakat, karena memang untuk Hyundai sendiri adalah pelopor mobil listrik di Indonesia. Sementara kan yang kompetitornya kan memang harganya rata-rata di atas 1 miliar semua. So far sih cukup signifikan ya peningkatannya ya. Jadi dari awal dia pertama meluncur sampai dengan sekarang, penjualan grup, terutama grup kami ya, grup Goa, peningkatan cukup signifikan gitu loh. Apa sih keunggulan dari mobil listrik sendiri? Iya, simple banget sih sebetulnya pakai mobil listrik karena dia seperti kita pakai handphone, kita pakai beraktivitas, pulang, tidur, kita cas, ya bangun pagi udah full lagi gitu loh. Jadi nggak usah isi bensin ke pom bensin lagi gitu? Tidak usah, simple. Kemudian untuk stasiun-stasiun chargingnya pun juga sudah mulai banyak tersebar di terutama Jabodetabek ya. Lumayan, tahun ini peningkatannya ada dan juga minat dari masyarakat itu udah lebih ngerti. Kalau dulu mungkin skeptis dan takut, waduh mobil listrik nanti mati lagi listriknya dan sebagainya. Sekarang udah lebih pinter lah bahwa mobil listrik itu lebih reliable
lebih baik, bahkan lebih efisien dan lebih dapat digunakan dibandingkan mobil biasa. Masyarakat ibu kota juga semakin melirik mobil listrik sebagai pilihan. Selain kelebihan yang ditawarkan, kebijakan pemerintah juga ikut andil untuk menarik minat masyarakat beralih ke kendaraan listrik. Bapak sudah menggunakan mobil listrik sejak kapan, Pak? Di September. Tahun lalu berarti ya, Pak? Sudah hampir 1 tahun Hampir berarti? 1 tahun kita pakai. Kira-kira kenapa Pak memilih membeli mobil listrik? Kan dia irit di hariannya, ya kan, ramah lingkungan, bebas genap ganjil, fasilitasnya yang jelas itu. Kita lebih hemat dari biaya pemakaian jauh. Bedanya kan kita 1 minggu cuma 68.000 atau 70.000, ya kan. Kalau pakai mobil yang lain bisa 600 sampai 800 per minggunya. Pak, sebagai pengguna mobil listrik itu Pak, harapannya ke depannya tuh seperti apa sih? Ya semua kalau bisa masyarakat sadar, mungkin karena harganya saat ini masih tinggi kan ya. Kalau bisa terjangkau seperti yang lain, biar ramah lingkungan, polusinya biar berkurang. Apa perbedaannya Pak dengan mengemudikan mobil berbahan bakar fosil dengan mobil listrik? Kalau mobil listrik itu lebih enak ya, lebih halus ya, nggak ada suara, yang memang halus, lebih ramah lingkungan ya, lebih enak. Dan ini kalau akselerasinya itu lebih enak, lebih spontan ya. Kalau ngisi listriknya sendiri susah nggak sih Pak? Kalau untuk sementara ini ngisi listriknya yaitu di kantor-kantor PLN ada, yaitu di kantor pusat, di distribusi Gambir dan di Bulungan. Mungkin ada sebagian di tempat di pom bensin itu sudah ada. Tak hanya angkutan pribadi, angkutan umum juga mulai beralih ke kendaraan listrik. Salah satunya Transjakarta yang mulai uji coba 1 armada bus listrik. Bus ini beroperasi setiap hari mulai pukul 8 pagi hingga 8 malam. Selama masa uji coba, bus listrik Transjakarta tak mematok tarif, alias gratis. Yang saya himbau sebetulnya kepada pemerintah, terutama pemerintah daerah, kendaraan umum alihkan ke listrik. Sehingga masyarakat bisa mencoba, merasakan naik kendaraan listrik itu seperti apa. Ya banyak yang bilang sih jauh lebih nyaman karena nggak ada suara mesin dan di dalam dia lebih elegan sih. Lebih elegan ya? Dalamnya elegan. Sejak 10 September 2021, PT Transjakarta mulai menguji coba 1 armada bus listrik berbasis baterai dengan rute Balai Kota, Blok M. Bagi Anda yang ingin mencoba naik kendaraan listrik mungkin sebelum membelinya sendiri, naik bis Transjakarta dapat menjadi pilihan. Nantinya secara bertahap, armada bis Transjakarta akan beralih ke armada yang lebih ramah lingkungan.